Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andika. Saya adalah salah satu mahasiswa UT Prodi Sistem Informasi semester 3 UPBJJ Bogor. Jadi hari ini saya akan membuat sebuah video tugas praktek untuk mata kuliah struktur data. Di sini untuk tugasnya sendiri disuruh membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merit sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabelnya, misalkan A1 sampai A8, minimal 8 elemen, kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Terus untuk soal kedua, saya disuruh membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil, sama seperti tadi, cuman ini menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabelnya, sama ini minimal 8 elemen, kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Oke, jadi di sini paling saya mengerjakannya menggunakan aplikasi Visual Code ya. Seperti biasa, paling saya buat dulu kodenya di Visual Code. Setelah selesai, paling saya akan jelaskan kode-kode yang saya bikin, terus fungsinya apa, dan cara kerjanya seperti apa. Jadi paling saya buat dulu kodenya, langsung aja. Oke, jadi ini kode yang sudah saya buat atau program yang sudah saya buat ya. Kurang lebih seperti ini. Paling saya akan coba menjalankannya terlebih dahulu. Kita coba jalankan. Kita enter.
Nah, jadi outputnya akan seperti ini ya teman-teman. Sebelum diurutkan itu kita masukkan angkanya 7192495. Kemudian setelah diurutkan maka akan keluar mulai dari yang terbesar hingga terkecil, mulai dari 9, 9, 8, 7, 5, 4, 2, dan 1. Nah, seperti itu. Kurang lebih outputnya udah sesuai ya dengan apa yang ditugaskan oleh dosen saya. Jadi saya akan jelaskan sedikit mungkin dari program yang saya buat. Jadi di sini saya buat namanya kelas counting source. Nah, kan tadi kita yang pertama sudah bikin pakai counting source terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini seperti ini. Bikin integer, kita bikin array, tipe datanya integer. Di sini integer n sama dengan array.length. Length itu jumlah atau panjang data ya dari si array. Lalu integer kita bikin integer max sama dengan array kita isi 0 di sini. Terus kita bikin looping for integer i sama dengan i lebih kecil daripada n, i plus plus. Jika if array indeks ke i lebih besar dari max atau lebih besar dari yang maksimal nih, max sama dengan array indeks ke i. Nah, lalu kita bikin array lagi namanya count dan output. Tipe datanya integer. Now integer max plus 1, lalu ini outputnya integer n. Kita bikin kemudian looping mengosongkan nilai array dari nilai maksimal. Caranya gampang. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan max, i plus plus. Count indeks ke i ini sama dengan 0. Lalu kita juga akan membuat looping menghitung frekuensi array dari setiap angka. Caranya seperti tadi, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, i plus plus. Count array indeks ke i plus plus. Lalu loop hitungan frekuensi akumulatif. Nah, kita bikin looping hitungan frekuensi akumulatif. Caranya for integer i sama dengan 1, i lebih kecil daripada max, i lebih kecil sama dengan max, i plus plus. Count i plus sama dengan count i dikurang 1, seperti itu. Lalu ada perhitungan array akumulatif, terakhir dikurangin 1. Caranya for integer i sama dengan n dikurang i lebih besar sama dengan 0, i min. Output count array indeks ke i dikurang 1 sama dengan array indeks ke i, count array indeks ke i min. Nah, lalu ini tampilan di main method atau di metode utamanya. Kita sama bikin indeks, tipe datanya integer, kita isi sama 0 dulu. Lalu kita looping for integer i sama dengan n dikurang 1, i lebih besar sama dengan 0, i min. Array index plus plus, outputnya indeks ke i. Nah, lalu di sini public class-nya di sini kita akan memasukkan si datanya atau angkanya berapa saja. Kita ini bikin array tipe datanya integer, lalu kita masukkanlah angka berapa saja yang akan disortir nantinya, seperti itu. Lalu sistem out print inputnya adalah sebelum diurutkan. Ini yang sebelum diurutkan berarti kayak gini. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada array.length atau jumlah data dari array, i plus plus. Sistem out print array indeks ke i ditambah kutip 2. Nah, lalu di sini setelah diurutkan ya, setelah diurutkan kita bikin setelah diurutkannya counting source new array sama dengan new counting source new array dot source array system out print in. Setelah diurutkan nih, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada array dot length, i plus plus. System out print array indeks ke i ditambah tip 2, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si counting source. Si counting source ini dia paling nanti saya kasih tahu perbedaannya di yang satu lagi. Kan tadi disuruh bikin 2, ada counting source sama merge source. Nah, paling nanti saya mungkin menjelaskan perbedaannya di bagian merge source nya saja. Jadi ini saya bikin counting source nya aja, kurang lebih seperti itu.
kodenya sudah bisa dijalankan tanpa ada error sama sekali. Jadi paling saya akan lanjut ke mic source-nya dulu. Saya akan buat kodenya terlebih dahulu seperti tadi, lalu saya akan jelaskan di akhir videonya. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah program yang kedua yang saya bikin menggunakan merge source ya, kurang lebih seperti ini programnya. Sini membuat kelas yang namanya merge source, lalu isinya ada integer array, lalu ada integer kiri, integer tengah, dan integer kanan. Lalu membuat integer n1 yaitu isinya tengah dikurang kiri ditambah 1 dan n2 adalah kanan dikurang tengah. Itu lalu ada di sini ada looping sedikit for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n1, i plus plus seperti itu. Lalu ada lagi looping sebelah sini untuk yang n2 nya untuk j nya nih. Terus di sini kita membuat batas divided step pertama seperti itu. Ini ada integer i sama dengan 0, j diisi dengan 0, dan k diisi sama dengan kiri. Bikin sebuah kondisi while i lebih kecil daripada n1 dan j lebih kecil daripada n2, maka apa yang akan dilakukan gitu kan. Ini kiri indeks ke i lebih besar sama dengan kanan, lalu indeks j array k sama dengan kiri indeks ke i plus plus. Selain itu else array indeks k sama dengan kanan indeks j plus plus, lalu ini ada k plus plus gitu. Nah, lalu ada public kelasnya tugas 2 struktur data. Di sini kita membuat static void-nya, static void print array
integer array, lalu di sini ada looping ya, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada array.length. Length itu jumlah data dari si arraynya, i plus plus. Lalu apa yang akan di print atau outprintnya apa, itu array indeks ke i ditambah titik 2 gitu. Lalu di sini untuk apa memasukkan datanya ya teman-teman, public static void main string integer array gitu kan, array tipe datanya integer, lalu kita masukkan data angka berapa saja yang akan kita urutkan, kurang lebih sama seperti tadi. Lalu print array sini sama seperti tadi, sesudah diurutkannya akan menjadi berapa. Jadi kita coba aja jalankan di sebelah sini, kita coba jalankan. Nah ini angkanya sudah sama ya, sesuai yang kita inputkan, 9, 14, 86, 4, 99, 12, 27, 23. Lalu sesudah disortir akan menjadi 99, 86, 27, 23, 14, 12, 9, dan 4. Jadi mulai dari yang terbesar hingga terkecil ya, sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan. Lalu untuk perbedaannya paling saya akan jelaskan sedikit. Untuk perbedaan dari merge source dan juga si counting source, jika counting source dia tidak menggunakan perbandingan, sedangkan si merge source dia menggunakan perbandingan setiap datanya. Jadi dua data dijadikan, dia membuat perbandingan antara data lalu digabungkan di akhir. Sedangkan counting dia tidak menggunakan perbandingan seperti itu. Jadi tipe algoritma beda, algoritma pemrogramannya beda ya. Kurang lebih seperti itu sih perbedaan dari kedua kedua program tersebut yang menggunakan si merge source dan juga counting source, kurang lebih seperti itu. Jadi segitu aja video praktek tugas 2 untuk mata kuliah struktur data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.